Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi pernyataan dari salah satu habib tua yang narasi kalimatnya ini menurut saya sangat sombong sekali, dan kalimatnya ini sebenarnya untuk klan Ba'alwi sendiri kalau kita amati, akan tetapi dia tidak sadar kalau apa yang diucapkan sebenarnya diperuntukkan untuk golongan habaib sendiri. Habib tua itu namanya Habib Zaki Al-Aidrus, yang mana videonya ini juga viral di media sosial, dan salah satu YouTuber juga sudah menanggapinya, mulai dari Gusmar yang memiliki channel KBN Nusantara, kemudian channel Diam Saudara. Ada beberapa poin yang akan saya tanggapi. Yang pertama, dia Habib Zaki Al-Aidrus ini mengatakan bahwa dia memberikan nasihat kepada Gus Fuad, Kiai Imad, Gus Abbas, kemudian Haji Roma Irama. Ya, sebenarnya Gus Fuad, Kiai Imad, Gus Abbas, Roma Irama itulah yang pantas menasehati Habib Zaki Al-Aidrus, yang pantas menasehati para habaib yang mana selama ini mereka selalu dengan congkaknya mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam ranah kejahatan pun mereka ini membawa-bawa nama Nabi Muhammad SAW. Padahal ya, setelah diteliti dengan kajian sebuah kitab nasab, kemudian didukung dengan ilmu filologi dan hasil tes DNA, ilmu genetika, terkonfirmasi bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi. Lah kok mereka masih ngeyel? Nah, ini sebenarnya yang pantas dinasehati adalah Habib Zaki Al-Aidrus. Apa salahnya ente mengaku di depan publik bahwa ente itu bukan keturunan Nabi? Apa sih keuntungan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi padahal bohong? Jadi seharusnya Habib Zaki Al-Aidrus itu sadar diri dong, ya, sadar diri. Itu yang pertama. Yang kedua, dia Habib Zaki Al-Aidrus mengatakan bahwa Kiai Imad, Gus Abbas, Gus Fuad Pleret, kemudian Roma Irama ini terus-menerus membahas nasab Ba'alwi, membodohi umat, dan tidak bisa merubuhkan sampai 10 generasi pun. Ya, ini menurut saya perkataan Habib Zaki Al-Aidrus yang sangat songong, yang sangat sombong sekali. Ya, justru Gus Fuad Pleret yang selalu memberikan motivasi, yang selalu memberikan gebrakan agar masalah polemik nasab ini harus berjalan terus, karena ini adalah bukan kepentingan pribadi untuk kepentingan pribadi, bahwa ini manfaatnya adalah bukan untuk kepentingan kelompok, akan tetapi manfaatnya ini adalah untuk umat, untuk mencerahkan umat, untuk mencerdaskan umat, untuk menjaga kedamaian dan bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Justru ya, justru membahas nasabnya Ba'alwi sampai kapanpun itu mencerdaskan umat, ya, mengandung kemanfaatan yang sangat besar terhadap umat, ya. Dan perlu diketahui oleh Habib Zaki Al-Aidrus, kita lihat realitas yang ada. Habaib kenapa sampai detik ini, walaupun polemik nasab,
ini sudah berjalan 3 tahun, kurang lebih 3 tahun, kok masih ada yang kekeh membela Habaib sebagai keturunan Nabi. Lah karena Habaib ini menjajah Indonesia, ya, menjajah umat rakyat Indonesia ratusan tahun, dan diserang baru 3 tahun. Ya, walaupun 3 tahun, ini manfaatnya luar biasa. Banyak masyarakat yang tercerahkan dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Banyak masyarakat yang tersadarkan dengan motivasi dari Gus Fuad Pleret. Banyak yang tersadarkan dan sadar diri dengan penjelasan-penjelasan dari Gus Abbas dan Haji Roma Irama. Ya, kita lihat berapa banyak masyarakat Indonesia yang dengan lantang dalam sebuah komunitasnya ini menyatakan mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, mendeklarasikan bahwa mereka sudah tidak mengakui Habaib sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tunggu saja 5 tahun ke depan, pasti masyarakat Indonesia sudah tersadarkan bahwa Habaib itu bukan keturunan Nabi. Jangan sombong, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, dia Habib Zaki Al-Idrus mengatakan bahwa sampai kapanpun, ya, bahkan sampai letih, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Fuad Pleret, Gus Abbas, Roma Irama, sampai letih nggak bisa, ya, merubuhkan klan Ba'alwi, karena nasabnya klan Ba'alwi intinya dia mengatakan bahwa ini adalah sebuah tidak kebatilan dalam artian kebenaran. Ya, saya tanya kepada Habib Zaki Al-Idrus, kalau memang nasabnya Habaib itu adalah sebuah kebenaran, apakah selama ini mereka atau golongan inti itu bisa menunjukkan keabsahan dari silsilah nasab Habaib? Bahkan 12 pertanyaan yang disodorkan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sampai detik ini pun tidak bisa dijawab oleh Robito Alawiyah, yang dalam hal ini adalah sebuah organisasi yang menaungi para habaib di Indonesia. Nggak ada. Ya. Bahkan mereka, para habaib, tidak bisa mengkanter, tidak bisa memberikan sebuah penjelasan untuk mengkanter sebuah keterangan bahwa Ubaidillah ini sudah terputus selama 550 tahun, tidak bisa menjawab, ya. Dan ketika dimintai pertanggungjawaban, mereka pasti mengeluarkan sebuah eksplanasi atau penjelasan yang nggak nyambung, ya, karena memang itu kebatilan, bukan kebenaran. Kalaupun ini adalah sebuah kebenaran, kenapa ente itu tidak bisa menjawab, gitu loh. Kemudian yang keempat, ya, bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Fuad, Gus Abbas, Haji Roma Irama, dan tentunya kawan-kawannya yang dalam hal ini dalam barisan Kiai Haji Imaduddin Usman, yang dalam hal ini mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ini dianggap menghancurkan umat Islam oleh Habib Zaki Al-Idrus. Ini justru perkataan ini adalah balik ke klan Ba'alwi sendiri. Selama ini, ya, mulai dari ucapan, kelakuan dari klan Ba'alwi, ajaran-ajarannya, ini justru menghancurkan umat Islam. Justru menghancurkan umat Islam. Mulai dari ajaran konsep pernikahan, kalau tidak dari golongan mereka tidak boleh, bahkan kalau ada yang pribumi, laki-laki pribumi ini sudah menikah dengan Habibah dari golongan perempuan mereka, ini boleh ditolak. Loh, ini kan ajaran setan. Ini justru menghancurkan, ya.
justru menghancurkan. Mereka golongan habaib ada yang selalu berkoar-koar menghina, mencaci presiden. Loh, ini kan malah menghancurkan umat Islam. Justru sebaliknya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan ini adalah memulihkan kesadaran dari umat Islam agar kembali ke jalan yang benar, yakni tidak lagi mengikuti habaib. Nah, dulu. Kemudian yang kelima, ya, sampai kiamat pun kata Habib Zaki Al-Idrus tidak bisa merobohkan. Ya Allah, ini sangat sombong sekali. Wong 3 tahun saja hasilnya luar biasa kok sampai kiamat. Ya kita tunggu 5 tahun ke depan, ya kita lihat, dan saya yakin, seyakin-yakinnya mayoritas masyarakat Indonesia itu sebenarnya sudah mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Namun permasalahannya adalah mereka ini masih diam. Yang speak up di depan publik, baik orang kalangan masyarakat biasa, kalangan akademisi, kalangan para kiai-kiai besar, ini diam. Ya, sebenarnya mereka itu mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan suatu saat kita tunggu 5 tahun ke depan, kita genapkan 5 tahun ke depan, 2 tahun lagi, banyak kiai-kiai besar, banyak tokoh-tokoh besar, banyak para akademisi yang menjadi panutan ini mulai berani speak up dan menyatakan bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam, dia menyuruh Kiai Gus Pleret, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian Gus Abbas, Roma Irama, ini untuk bertaubat. Loh, kita menyampaikan kebenaran, bukan kebatilan. Kebenaran itu bisa diuji dengan apa? Dengan bukti. Saya mengatakan bahwa tesis kajiannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah sebuah kebenaran, karena dalam tesis itu disebutkan bukti-bukti yang ada. Namun sebaliknya, mereka yang masih atau para habaib yang masih kekeh mengakui dirinya sebagai keturunan Nabi sampai detik ini pun tidak bisa membuktikan. Ini berarti yang batil siapa? Ya kamu. Gitu. Jadi sekali lagi yang seharusnya bertaubat adalah dari golongan Anda sendiri, Habib Zaki Al-Idrus, karena selama ini Anda ini membohongi diri Anda sendiri, membohongi umat Islam, membohongi negara, membohongi agama, dan membohongi Nabi Muhammad SAW, yakni mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, padahal golongan inti Habib Zaki Al-Idrus bukan atau terkonfirmasi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, walaupun dibahas terus-menerus, intinya begitu ya, Habib Zaki mengatakan bahwa kita tidak bisa merugi. Dalam artian Quran Ba'alwi, para habaib tidak merugi. Ya memang tidak merugi menurut Anda. Ya, karena Anda dan golongan-golongan Anda ini sudah memperalat umat, membodohi umat. Ya, justru kita yang membahas terus-menerus polemik nasab ini tidak merugi, bahkan banyak manfaatnya. Manfaat untuk umat Islam, manfaat untuk masyarakat Indonesia, manfaat untuk bangsa Indonesia. Jadi itu ya. Dan saya terakhir menantang Habib Zaki Al-Idrus, kalau memang Anda itu sebagai keturunan Nabi, silahkan tunjukkan bukti-bukti yang valid, itu saja, dan tunjukkan tes DNA Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.